Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita bertemu lagi nih di bab sejarah. Untuk kelas 7, bab sejarahnya adalah masyarakat Indonesia pada masa Praksara, Hindu, Buddha, dan Islam. Jadi, yuk kita mulai saja. Kita awali dari pengertian sejarah itu sendiri ya. Sejarah awal katanya dari syajaratun dalam bahasa Arab yang berartikan pohon. Menurut Ibnu Khaldun, salah seorang sejarawan, tokoh sejarawan Islam yang terkenal ya, mengatakan bahwa sejarah adalah catatan mengenai kejadian hingga perubahan watak, yaitu perubahan sosial ya dari umat manusia, masyarakat maupun peradaban dunia. Peradaban itu berarti kebudayaan ya. Jadi kebudayaan itu kan ada budayanya, ada orang-orangnya, masyarakatnya. Nah, itu yang disebut sebagai peradaban dunia. Masuk ke dalam materi kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Praksara. Ini yang akan kita bahas di part 1 ya. Kita harus tahu dulu masa Praksara itu apa sih? Masa Praksara itu adalah zaman ketika manusia belum mengenal aksara atau mengenal tulisan. Jadi masa dimana masyarakat atau individu-individu di sana itu ya hidupnya hanya mengandalkan alam. Jadi bagaimana dia survive, bagaimana dia bertahan hidup dalam alam luas gitu loh. Dan dulu juga untuk geografis atau lapisan bumi itu kan bergerak ya, seperti gambar di sini. Lapisan bumi itu masih menyatu padu gitu loh, belum terpisah-pisah seperti sekarang. Jadi kita harus mengenal masa Praksara itu terbagi menjadi 2 zaman ya secara umumnya nih. Ada zaman batu, kemudian ini ada zaman logam atau zaman keramik dan zaman emas. Oke teman-teman, yuk kita masuk ke masyarakat Indonesia yang ditinjau dari aspek ekonomi dan aspek sosial. Gambar pertama sebelah kiri atas itu adalah gambar masa berburu tingkat pertama ya. Masa berburu dan pengumpulan makanan tingkat pertama. Ciri khasnya itu adalah masih nomaden masyarakatnya. Kelompok-kelompok masyarakatnya itu masih nomaden atau berpindah-pindah hidupnya. Kemudian cara mengumpulkan makanan ini masih food gathering, benar-benar masih berburu, kemudian menebang pohon dan lain-lain ya. Jadi masih yang tradisional banget. Nah, masyarakatnya ini cenderung hidupnya berkelompok namun belum mempunyai tempat tinggal yang menetap karena tadi ya nomaden itu. Jadi masih berpindah-pindah. Berikutnya yang gambar sebelah kanan atas itu ada berburu tingkat 2 atau berburu dan mengumpulkan makanan tahap kedua ya. Jadi ini sudah lebih berkembang. Salah satunya sudah nggak nomaden lagi, yaitu sudah mulai menetap, membangun pemukiman dengan sederhana ya. Kemudian juga ada beberapa yang tinggal berkelompok di dalam gua. Yang tahap ketiga di sini ada bercocok tanam. Jadi perkembangannya lebih pesat lagi ya. Mereka sudah bisa selain bermukim, mereka juga berternak, mengandalkan beternak, kemudian bertani, berkebun. Yang terakhir lebih canggih lagi, apalagi yang ini nih namanya perundagian, masa perundagian. Jadi sudah punya tempat tinggal yang sangat-sangat lebih bagus ya, dari pembangunannya lebih kokoh, sudah mulai menggunakan batu bata, kemudian batu-batuan, terus juga untuk atapnya juga sudah lebih bagus, sudah lebih kokoh. Kemudian ini ya punya kemampuan untuk membuat kerajinan atau gerabah. Kerajinan atau gerabahnya itu, nah ini kalian bisa lihat gambar yang di sini ya. Gambar ini orang-orang ini sedang membuat untuk bertahan hidupnya mereka dari logam, kemudian dari emas juga. Oke, lanjut ya. Sekarang kita melihat masyarakat Indonesia yang ditinjau dari aspek kebudayaannya. Ada 4 masa ya, atau 4 zaman. Kalau Paleolitikum ini di sini, teman-teman,
Paleolitikum ini masih zaman batu tua ya, yang dari kita perhatikan alat-alatnya saja masih sederhana, masih dari batu yang diasah gitu ya. Salah satunya ini dinamakan kebudayaan Pacitan sama kebudayaan Ngandong. Kapak perimbas ini berasal dari kebudayaan Pacitan. Lalu juga ada kebudayaan Ngandong yang berupa alat-alat tulang nih di sini ya, nih alat-alat tulangnya nih. Kemudian masuk ke zaman Batu Tengah atau zamannya Mesolitikum, yaitu sudah lebih bagus lagi mengasahnya. Sudah punya kapak batu nih teman-teman. Lebih bagus ya bentuknya, jadi lebih teratur, lebih rapi, asahannya lebih berbentuk gitu ya. Ada yang bentuknya seperti anak panah gitu. Jadi sudah lebih bagus lagi. Kemudian ada juga peninggalan-peninggalan yang tidak ada di gambar sini tapi bisa saya sebutkan. Ada Joken Modinger, yaitu sampah dapur. Kemudian ada Abrissos, itu mohon maaf kalau penyebutannya salah, itu kan bahasa Belanda ya. Lukisan dalam gua. Terus juga ditemukan gerabah atau periuk dalam zaman Batu Tengah ini. Lanjut yang gambar berikutnya, masa atau zaman Batu Muda, yaitu Neolitikum. Jadi mendukung dari masa bercocok tanam kalau yang itu ya. Sedangkan kalau Paleolitikum tadi masa yang masih berburu tahap pertama. Mesolitikum berburu tahap kedua dan mengumpulkan makan tahap kedua ya teman-teman. Lalu Neolitikum ini sudah mulai yang bercocok tanam. Jadi sudah mengenal yang namanya gerabah. Ini kan termasuk namanya gerabah ya, tempat menyimpan makanan. Dan yang terakhir ada masa Megalitikum atau zaman batu besar. Dan di sini itu sudah mengenal kepercayaan ya. Walaupun mereka menyembah pohon, menyembah alam gitu ya. Tapi mereka sudah mengenal yang namanya kepercayaan. Di sini ada namanya sarkofagus ya. Gambar ini namanya sarkofagus atau kubur atau peti batu namanya. Setelah ini kita akan melihat sedikit gambaran virtual tour dari Museum Nasional. Penasaran? Yuk kita cek bareng-bareng.